Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun berada, senang sekali saya Linda Fatmawati dapat menjumpai pemirsa kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat bagus untuk diri kita dan juga orang lain, yaitu menggali potensi diri untuk menuju kemerdekaan yang hakiki bersama narasumber kita yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yaitu Ustazah Sri Ayu Raihania MSos. Sebelum itu, marilah kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menggali potensi diri untuk menuju kemerdekaan yang hakiki nih ya Bu ya. Yeah. Sebelum kita membahas lebih jauh dan dalam juga, silahkan Ibu menyampaikan sebuah pengantar untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam program Beranda Dakwah ini beraktivitas bernilai ibadah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang iman, Islam dan Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kru Beranda Dakwah serta Mbak Linda Fatmawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa sampai duduk di sini untuk memberikan sebuah materi, atau kita bisa bilang saja kita sedang di sini untuk belajar bersama ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru Hijriah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara iman, takwa, serta apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Dalam kesempatan kali ini, karena ini bulan yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia, maka saya akan membahas sesuatu yang saya anggap ini penting ya, penting untuk kita semua, terutama untuk generasi muda sekarang, yaitu bagaimana caranya dengan tema ini menggali potensi diri untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Mengapa judul ini saya angkat? Karena menurut saya ini adalah judul yang sangat penting, sangat baik sekali, terutama untuk kaum remaja masa kini, yaitu bagaimana cara kita supaya bisa mengenali diri, supaya bisa menggali potensi diri kita. Selain itu juga bagaimana kita bisa dikatakan merdeka jika ternyata dalam diri kita sendiri pun masih belum merdeka terhadap masih terbelenggu oleh adanya keraguan, ketakutan, kecemasan, kegalauan dan lain sebagainya yang sering kalian hadapi masa kini kan ya. Banyak yang sering galau. Banyak sekali Ustazah. Jadi kita akan membahas tema ini, apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi diri. Baik, itu tadi sebuah pengantar yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita akan mendengarkan lebih jauh lagi dan panjang lebar terkait tema kita pada kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Ustazah Sri Ayu. Bisa kita melanjutkan Ustazah terkait pembahasan kita yang udah diawali tentang penjelasan mengapa Ustazah mengambil tema ini. Mungkin bisa langsung dipersilakan Ustazah. Berbicara tentang potensi diri ini adalah kemampuan atau kekuatan dari seseorang, baik yang sudah terwujud ataupun yang tidak terwujud, yang masih belum terwujud gitu. Jadi potensi diri ada yang sudah kelihatan, potensi diri seseorang itu ada yang sudah kelihatan, ada juga yang masih belum kelihatan. Ada yang sudah kelihatan tapi masih belum diusahakan secara maksimal, belum digunakan secara maksimal. Nah, jadi bagaimana sih cara kita supaya potensi ini tuh bisa dimaksimalkan, bagaimana supaya bisa kita tahu potensi diri kita, karena kadangkala kita tuh punya potensi tapi kita nggak sadar, atau kita tuh sudah sadar tapi kita masih belum bisa menggunakan secara maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengenali potensi diri kita tersebut. Yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, kalau orang lain itu harus mengenali diri kita, terlebih lagi diri kita sendiri. Kita sangat wajib untuk mengenali diri kita sendiri. Kita harus tahu minat bakat kita tuh apa. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui minat bakat kita? Yang pertama mungkin bisa kita lihat dari kamu sukanya apa sih? Yang hobi kamu apa sih? Yang kamu suka apa? Yang tidak kamu suka apa? Nah, kita harus menggali itu, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Dari situ nanti akan kelihatan minat dan bakat kita. Dari minat dan bakat itu ada yang bisa kita kembangkan, ada pula yang tidak bisa kita kembangkan. Maksudnya di sini misalnya ada hal-hal yang kurang baik di diri kita gitu ya. Kita kan harus mengenali tuh kebaikan kita apa, kelebihan kita apa, keburukan kita apa. Nah, dari situ kita lihat yang baik-baiknya itu bisa kita kembangkan, sedangkan yang buruk-buruknya, yang jelek-jeleknya, kan namanya manusia kan pasti ada buruknya gitu ya. Jadi yang buruk-buruknya itu kita filter, kita lihat lagi, kita tanggulangi lagi bagaimana caranya. Atau bisa juga seperti ini, kadang-kala kita tuh nggak sadar ya, kita tuh salahnya di mana, baiknya di mana, buruknya di mana. Kita bisa juga tanyakan ke orang lain atau orang di sekitar kita tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Kalau misalnya dalam teori itu ada yang namanya teori jendela Johari. Jadi di teori jendela Johari itu ada kayak apa ya? Bentar, saya contohkan di sini. Boleh mungkin dilihat di sebelah sini. Bisa kan di zoom? Nah. Oh ya, boleh nih kita lihat di sini. Nah, ini contoh teori jendela Johari tadi ya. Di sini nih saya tahu, saya tidak tahu, di sini orang lain tahu, dan di sini orang lain tidak tahu. Nah, ini kita kotak-kotakan seperti ini. Jadi ketika dia di sini, ini berarti daerah open area atau daerah publik, di mana orang lain tahu, kita pun tahu. Saya contohkan di sini misalnya, saya orang yang bahasa kita di sini lantih gitu ya. Itu saya tahu, saya sadar kalau saya lantih, orang lain pun sadar bahwa saya lantih kan ya. Itu namanya area publik, semua orang tahu, saya tahu, kamu tahu bahwa saya seperti itu. Terus ada yang namanya area yang kedua itu area blind area, atau misalnya, atau bisa dibilang tuh area buta. Ini orang lain saya tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya aja saya contohkan tadi kan, sini saya contohkan saya lantih, misalnya gitu. Di sini yang orang lain tidak tahu tapi saya tahu, misalnya saya suka berbicara tentang masalah sesuatu misalnya gitu ya. Itu saya tahu, tapi orang lain tidak tahu kan ya, karena saya tidak memberitahu. Seperti itu. Nah, itu namanya blind area. Terus di bawah sini ada yang namanya hidden area atau area tersembunyi. Ini seperti orang lain itu tahu, tapi saya nggak tahu. Contohnya di sini. Saya contohkan misalnya saya di sini suka, tadi kan suka berbicara. Misalnya di sini saya suka menyanyi. Saya suka menyanyi. Saya tahu, kamu tahu kalau saya suka nyanyi kan ya, itu masuk di sini. Tapi ketika di sini saya ini ternyata suara saya tuh jelek, tapi saya nggak sadar, itu masuk dalam kategori hidden area. Yang orang lain tuh tahu, tapi saya nggak sadar. Nah, itu masuk dalam hidden area. Ada lagi di sini, kolom di sini, yaitu unknown area. Ini yang bisa dikatakan potensi yang belum tergali.
kamu tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Kita tidak tahu ketika misalnya saya suka berbicara, saya tidak tahu kalau saya nanti ke depannya tuh ternyata nanti misalnya jadi motivator atau misalnya menjadi narasumber yang terkenal. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana, kan masa depan orang bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan unknown area atau area yang tidak diketahui. Itu seperti masih yang perlu kita cari, kita tahu. Jadi bagaimana caranya supaya kalau misalnya saya ibaratkan ini semua adalah diri kita, ini semua adalah potensi, maka apa ya? Ini adalah kalau misalnya kayak gunung Piramid. bukan piramid, Gunung es. Kan yang di atas itu yang muncul kelihatan itu ternyata di bawah tuh lebih lebih besar, lebih daripada di atas kan ya. Nah, seperti itu juga potensi seseorang itu yang kita lihat tidak seperti apa yang kita lihat, maksudnya itu kayak apa ya, yang di dalam itu bisa jadi lebih besar daripada yang terlihat. Jadi kayak misalnya saya suka berbicara atau apa gitu kan ya, itu ketika digali atau terusan kita sadar gitu ya, itu bisa jadi ketika orang itu misalnya dia suka berbicara, itu bisa diarahkan misalnya dia menjadi motivator atau dia menjadi narasumber segala macam. Yang penting dia harus tahu dulu. Nah, caranya itu ya seperti ini, harus digali. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tadi tuh kalau dia di area sini kan itu sudah ketahuan. Kalau dia di area sini, itu yang jelas kita tadi harus mengenali diri kita sendiri. Cara mengenalinya, yang pertama kita harus mengetahui diri kita dengan jujur menilai diri kita sendiri. Yang kedua, kita menanyakan kepada orang lain apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga ketika area ini dan area ini sudah terbuka, lama kelamaan area ini pun juga akan terobservasi juga, akan terbuka juga sedikit demi sedikit. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi seperti itu potensi itu. Jadi harus kita gali, kita jujur kepada diri kita sendiri dan kita tanyakan juga kepada orang lain. Orang lain, iya benar. Mungkin kita akan melanjutkan di yang nanti lagi ya Ustazah ya, berikutnya. supaya kita lebih mengetahui nih bagaimana jendela dari apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Dan mungkin kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustazah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait bagaimana cara menggali potensi diri, dan juga kita sudah membahas 4 jendela johari tadi ya. Mungkin kita bisa melanjutkan, dipersilahkan Ustazah. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana caranya menggali potensi diri. Tadi yang pertama dengan mengenali diri sendiri. Yang kedua itu kita harus menentukan tujuan. Hidup itu harus punya tujuan. Berbeda loh orang yang menjalani hidup dengan tujuan dengan orang yang tidak punya tujuan. Jadi kalau misalnya dalam agama Islam itu kan tujuan kita dalam hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu kan masih sangat universal sekali ya. Di sini saya akan menekankan bahwa menentukan tujuan di sini misalnya saja cita-citamu apa. Misalnya kan kamu kuliah, kamu pasti punya tujuan ya kuliah. Cita-citamu apa? Misalnya kamu ingin menjadi ini, menjadi itu, ingin ini, ingin itu. Nah, jadi di sini tujuan yang saya inginkan di sini bukan cuma tujuan sekadar cita-cita, tapi kalian juga harus punya goals. Jadi ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Misalnya ketika kamu kuliah, tujuanmu kamu ingin menjadi reporter, misalnya gitu. Nah, terus apa sih yang harus kamu lakukan ketika menjadi reporter itu? Tentu saja ada yang namanya, itu kan tujuanmu, tujuan jangka panjangnya adalah menjadi reporter. Tentunya harus ada juga goals atau tujuan jangka pendek. Misalnya pada saat saya umur segini, saya harus bisa pertama dulu misalnya harus belajar MC gitu kan, harus lancar berbicara itu. Atau misalnya lagi dalam berapa tahun atau dalam berapa, tentukan targetnya. Jadi ketika kamu punya tujuan itu jangan cuma aku mau jadi ini selesai, jangan terlalu sederhana gitu. Jadi harus ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Misalnya aja saya contohkan di sini, misalnya saya ingin menjadi dosen yang profesional misalnya seperti itu. Maka saya akan menetapkan goals jangka pendek juga.
Apa sih yang saya harus lakukan ketika saya ingin menjadi dosen yang profesional? Yang pertama saya lakukan, misalnya saya harus menulis jurnal. Jurnal ini kapan sih saya harus punya, misalnya per semester atau per tahun. Yang kedua, saya harus punya buku, misalnya gitu. Buku ini kapan sih saya harus punya, misalnya per tahun. Jadi ada target-target jangka pendeknya untuk menjadi sesuatu yang kita gapai. Kita misalnya kan, misal kita anggaplah kita tuh mau naik ke suatu puncak, itu nggak mungkin kita langsung loncat naik ke puncak kan ya, kita tentunya Harus kita menggunakan tangga bisa, atau misalnya ketika kita panjat tebing itu kan ada pijakan-pijakan yang harus kita capai dulu. Jadi saya anggap tujuan-tujuan yang goals jangka pendek itu seperti pijakan-pijakan kita itu. Jadi kita harus punya target-target goals. step-step juga ya, Iya, Ustazah. seperti itu. Yang itu tadi yang kedua. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ini sangat perlu sekali, karena dalam kita menggapai cita-cita, dalam kita mencapai potensi diri segala macam itu pasti ada rintangan, gangguan, entah itu dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya mahasiswa kan ya, misalnya tuh ada rasa males, belum lagi misalnya sibuk dengan hal yang lain, atau misalnya ada masalah percintaan dan sebagainya, misalnya gitu ya. Ini kan biasa di kalangan remaja seperti itu. Jadi motivasi itu sangat perlu. Motivasi ini bisa didapatkan dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri. Walaupun motivasi terbaik itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Motivasi dari luar itu contohnya apa sih? Misalnya aja dari orang tua, dari teman, sahabat. Kan lingkungan sangat mempengaruhi sekali kan ya. Jadi memilih teman juga perlu. Terus misalnya aja dari orang yang kita sukai. Kadang kita juga harus pintar mengelola, bahkan bukan cuma mengelola tapi juga harus pandai memanipulasi hal-hal yang ada di sekitar kita untuk menjadi kepentingan atau menjadi motivasi untuk diri kita sendiri. Misalnya saja saya contohkan di sini. Kamu nih mau jadi reporter tadi ya. Misalnya kayak gitu. Bagaimana sih caranya ternyata ada seseorang yang kamu sukai misalnya itu. Walaupun misalnya kan pacaran itu misalnya haram kayak gitu kan ya, tapi ada seseorang yang kamu sukai, dia itu adalah seorang reporter atau apa, ya nggak apa-apa, wajar ya kalau menurut saya anak muda itu suka. Cuma bagaimana caranya supaya kamu memanipulasi rasa suka kamu itu supaya menjadi motivasi buat kamu, Terinspirasi iya, juga, terinspirasi Ustazah. dari orang lain misalnya seperti itu. Misalnya jadi wajar kalau misalnya kamu suka sama, saya menyarankan suka sama orang yang sesuai dengan Bidang yang dia inginkan. tujuan, supaya kamu punya role model Role lah model. gitu. Seperti itu. Selanjutnya setelah motivasi yang keempat itu ada yang namanya kita harus menghilangkan negative thinking. Namanya manusia itu kan seringkali pikirannya, perasaannya tuh naik turun, moodnya naik turun. Kadang kita bete, kadang kita semangat, kadang bosan segala macamnya itu. Bagaimana sih caranya menghilangkan negative thinking? Itu caranya yang pertama tentu saja kita harus pandai-pandai membangun mood kita sendiri. Kadang juga negative thinking itu datangnya tuh dari luar, misalnya ada celaan dari orang. Yang paling sulit itu ketika kita dicela oleh orang yang mestinya memberikan semangat kepada kita. Misalnya aja orang yang mencela kita itu adalah orang tua kita, atau misalnya dosen atau guru kita, misalnya kayak gitu kan. Itu hal yang sangat sulit ya sepertinya, karena mereka itu orang yang mestinya mensupport kita, tapi pada kenyataannya kan kadang bisa seperti itu kan ya. Kita tuh kadang bisa dicela oleh orang-orang yang kita harapkan supportnya, kadang seperti itu. Tapi yang perlu saya bilang di sini, saya sampaikan di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kita. Karena sesuatu itu kan seperti saya bilang tadi, motivasi itu harus dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain benar-benar bisa support kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa, bukan harus marah sih, tapi harus bisa memaklumi mereka, karena mereka kan juga seperti saya bilang tadi, kadang orang tuh melihat kita itu melihat dari potensi-potensi yang cuma terlihat saja, sedangkan Allah tuh lebih tahu. Jadi ketika kamu misalnya dapat hal-hal yang merusak mood kamu harus pandai bagaimana caranya mengelola mood tersebut supaya tetap positive thinking, tetap bersangka baik kepada dalam hidup ini, terus juga bersangka baik dengan Allah, karena kan yang menentukan Allah bukan mereka, walaupun orang tuamu sendiri atau gurumu sendiri. Banyak kan yang kita lihat cerita kayak Shakira atau
siapa Thomas Alva Edison yang dicela oleh gurunya sendiri, itu sudah hal yang wajar, tapi ternyata mereka bisa bangkit, mereka bisa sukses. Dari motivasi diri dia untuk mencapai apa yang dia inginkan, begitu ya Ustazah ya. Nah itu tadi 4. Sekarang yang terakhir itu ada yang namanya tadi apa tadi ya, sudah Negative thinking itu harus dihilangkan. Memotivasi diri, harus memiliki planning dan tujuan hidup. Yang kelima ini, kita jangan menjudge diri sendiri, kita jangan menghakimi diri kita sendiri. Kadang-kala ketika kita belajar itu kita pasti ada salah kan ya, ada salah, ada gagal, sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali kita tuh bisa gagal. Kadang kala kita tuh ketika kita gagal, kita kan dengar kata-kata orang yang mencela atau misalnya meremehkan, kadang kita juga langsung down gitu. Kita harus ingat, kita itu harus menjadi motivator utama bagi diri kita sendiri. Jadi ketika kita salah, kita gagal, kamu harus tahu bahwa dalam hidup ini itu hal yang wajar. Jadi jangan menjudge dirimu cuma karena kamu salah, kamu gagal. Jangan dihakimi diri sendiri. Kita harus tetap kalau yang kemarin saya lihat postingan, saya lihat postingan orang di Instagram itu ya, kayak Instagram motivator kayak gitu. Kita harus meniru, coba ambil pelajaran dari kura-kura, dia bilang kayak gitu. Kura-kura itu walaupun dia lambat, prosesnya lambat, tapi tidak ada satu pemangsa pun yang bisa membunuh kura-kura karena dia punya cangkang yang kuat. Nah seperti itu juga jadi kita, ketika walaupun misalnya proses kita belajar atau apa tuh kita gagal terus, kita salah, kita lambat seperti kura-kura tadi ya, tapi kita harus punya tekad yang kuat seperti kura-kura tadi kan ya. Walaupun apa namanya tuh dimakan buaya atau segala macam, itu nggak bisa karena dia punya tekad yang kuat, punya cangkang yang kuat. Nah seperti itu juga kita. Baik, itu tadi penjelasan yang udah disampaikan oleh narasumber kita terkait tema kita, yaitu menggali potensi diri untuk menuju kemerdekaan yang hakiki. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung hubungi nomor 0852 8961 0044. Yang ingin bertanya silahkan langsung menghubungi nomor yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Yang ingin bertanya silahkan langsung menghubungi nomor yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pada segmen kali ini kita masuk ke segmen tanya jawab. Di sini sudah ada 2 pertanyaan nih Ustazah. Bisa langsung dijawab. Untuk pertanyaan pertama dari Maila, beralamat di Bangris. Pertanyaannya, ketika cita-cita kita tidak direstui oleh orang tua, apakah yang harus kita lakukan? Melihat dari ada pepatah mengatakan bahwa pepatah atau hadis seperti itu Ustazah, katanya bagaimana kalau restu orang tua itu adalah restu Allah. Mungkin seperti itu Ustazah. Oke. Jadi kalau misalnya kita nih punya cita-cita tapi orang tua kita tidak merestui seperti itu ya. Benar Ustazah. Sedangkan kita ini kan bingung ya, sebagai orang Islam kan katanya di dalam agama Islam diajarkan bahwa ridho orang tua itu ridhonya Allah. Nah seperti ini. Ketika kamu punya cita-cita tapi orang tuamu tidak merestui, yang pertama kamu lakukan, kamu harus mengevaluasi dulu cita-cita itu. Apa sih alasan orang, mengapa sih cita-cita itu nggak direstui sama orang tua? Apa sih alasannya? Tentu saja orang tua itu kan punya alasan tersendiri kenapa cita-cita tersebut tidak direstui. Jadi kita harus lihat dulu alasan orang tua kita tuh apa. Kita harus mengevaluasi apakah benar alasan beliau itu memang benar atau tidak, bisa dibenarkan atau tidak. Tapi kalau misalnya alasannya tuh cuma misalnya tuh takut kalau kamu jauh-jauh dari orang tua misalnya kayak gitu kan ya, kita bisa menyampaikan atau bukan membantah sih, maksudnya memberi kayak pengertian. Memberi pengertian kepada orang tua kita, terus juga menyampaikan nanti atau misalnya aja membuat kesepakatan sama orang tua, karena kan orang tua yang baik itu pastinya bukan orang tua yang otoriter, tapi bisa
bisa apa ya, bisa bermusyawarah dengan anaknya. Jadi perlu dimusyawarahkan lagi itu dulu, seperti itu. Berarti selain kita harus mengevaluasi juga kita harus ngobrol nih kepada orang tua. Apa Harus sih? dimusyawarahkan. Mungkin ada jalan keluarnya seperti itu Ustazah ya. Iya. Ini pertanyaan kedua dari Sepia beralamat di Gerilya. Pertanyaannya Ustazah, bagaimana cara melihat kemerdekaan yang ada pada diri kita? Bagaimana seseorang itu bisa dilihat orang tersebut merdeka atau enggak, mungkin seperti itu ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau mengacu pada hak asasi manusia, memang dikatakan bahwa seseorang itu bebas menyampaikan pendapat, bebas untuk bertindak segala macam. Nah, jadi kalau berhubungan dengan materi kita di sini, saya nyatakan kalau misalnya seseorang itu bisa dikatakan merdeka ketika kita bisa bebas menggali, bebas untuk merasakan, bebas untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi kita bisa dikatakan merdeka atau merdeka secara hakiki, secara diri kita sendiri itu kalau misalnya kita bebas menjadi diri kita sendiri, bebas untuk menunjukkan bahwa ini loh aku nih seperti ini, terus kita bebas untuk menggapai apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita inginkan, seperti itu. Baik, itu tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Maila dan Sepia. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustazah, kita sudah masuk ke dalam segmen terakhir nih, yaitu kesimpulan dan doa. Mungkin bisa Ustazah menyampaikan kesimpulan tentang tema kita pada hari ini, dan dimohon Ustazah untuk memohon izin untuk membaca doa untuk penutup pada kesempatan kali ini. Dipersilakan Ustazah. Oke, terima kasih. Jadi tadi dari semua pembahasan kita, jadi tadi saya dapat simpulkan bahwa untuk menggali potensi diri, untuk supaya kita bisa mencapai kemerdekaan yang hakiki bagi diri kita sendiri, tentunya tadi ada 5 hal tadi kan ya. Yang pertama tadi mengenali diri sendiri. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga ada yang namanya motivasi. Yang keempat lagi ada yang namanya kita harus menghilangkan negative thinking supaya kita tetap positive thinking nih. Yang kelima kita harus saya lupa. Jangan menjustifikasi diri sendiri agar kita tetap berpikir positif tadi Yang Ustazah. kelima tadi kita harus jangan mengadili diri sendiri, jangan menjudge diri kita sendiri. Gak lucu ya kalau misalnya diri kita sendiri menghakimi diri kita sendiri. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan para viewer Beranda Dakwah yang ada di mana saja. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa, kita sudah dalam penghujung perjumpaan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap saksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Tepian TV Samarinda. Saya Linda Fatmawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.